Halo, dan selamat datang di video ini. Di sini, saya akan menjelaskan hal tentang data warehouse middleware. Agar lebih gampang, kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan middleware. Di dalam dunia programan web, middleware adalah layanan atau fungsi yang mengatur jalannya komunikasi dan pengolahan data. Jika kalian pernah belajar tentang Laravel, ini akan menjadi lebih mudah untuk dipelajari. Agar lebih mudah lagi, bayangkan middleware adalah orang ini. Dia adalah seorang gatekeeper bandara, dan setiap penumpang yang ada harus melewati pemeriksaan gatekeeper sebelum akhirnya masuk ke pesawat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, data warehouse middleware pada dasarnya adalah layanan atau fungsi yang membolehkan masuknya request pada data warehouse. Jadi, kenapa middleware dipakai? Seperti contoh tadi, middleware bisa digunakan untuk menambah keamanan dari program. Middleware juga bisa melakukan layanan yang menguntungkan lainnya seperti keamanan, manajemen transaksi data, antrian perintah, API, web server, dan directory. Setelah tahu keuntungan memakai middleware, pekerjaan yang dilakukan middleware terasa lebih dari menjaga gerbang seperti gatekeeper pada bandara. Tapi, pekerjaan dari middleware itu sebenarnya lumayan sedikit dan bisa digambarkan dengan beberapa langkah mudah. Yang pertama adalah mengambil data yang ada dan memilih data yang ingin diambil untuk masuk ke proses berikutnya. Memastikan bahwa data layak diolah dan memperbaiki data jika ada kekurangan. Memindahkan data ke tempat atau server lain yang punya layanan untuk melakukan mapping dan transformation service untuk mengubah data dari berbagai server menjadi satu format yang sama. Sehingga pada loading service, data akan memiliki satu format yang sama dan memudahkan proses reporting. Jadi, sekarang kita tahu apa data warehouse middleware. Tapi, di mana data warehouse middleware ini dipakai? Seperti gatekeeper yang bertugas untuk memeriksa penumpang ketika masuk pesawat dan keluar pesawat, middleware akan bertugas ketika ada proses ETL, extraction, transform, dan load. Mungkin terasa familiar karena nama-nama ini adalah hal yang dilakukan oleh middleware pada penjelasan sebelumnya. Proses ETL digambarkan sebagai berikut. Karena middleware adalah proses yang berjalan sebelum proses utama dijalankan atau proses extract, transform, dan load, maka middleware bisa digambarkan dengan garis-garis merah berikut ini. ETL akan lebih mendeskripsikan lagi pekerjaan yang harus dilakukan oleh middleware dan ETL, seperti apa data yang diekstrak, bagaimana standar transformasi datanya, dan bagaimana data akan load ke bentuk database atau tabel untuk proses bisnis. ETL dapat melakukan fungsinya dengan dibantu dengan query. Proses dari pembuatan query ini disebut dengan querying. Querying adalah model yang digunakan untuk melakukan querying dan reporting pada business intelligence. Langkah-langkah yang dilakukan oleh model ini adalah membuat request data, mengambil data, manipulasi data, format data, dan menampilkan data. Langkah-langkah di atas tidak akan terlalu berbeda dengan penerapannya di berbagai bidang atau aplikasi. Seperti halnya arsitektur data warehouse, di mana jika langkah memiliki perbedaan, maka querying masih melakukan variasi dari langkah ini. Tidak seperti gatekeeper yang tahu harus berdiri di mana dan menunggu penumpang pesawat di mana, middleware tidak tahu harus berdiri di posisi di mana dan memeriksa penumpang atau request dari mana. Kita sudah memberitahu middleware harus bertugas di sini, tapi dia tidak tahu penumpang atau request datang dari mana. Request atau kali ini akan saya sebut data akan berasal dari berbagai sumber DB atau sumber data seperti data warehouse, OLTP system, dan data eksternal seperti web scraping. Untuk memastikan proses berjalan dengannya, ETL harus mencakup cara database berintegrasi, bagaimana struktur data yang digunakan, dan cara mengatur data dengan sifat yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian, dan terima kasih.